Hai sahabat Ibu Amuti, kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di program acara Kata Dokter. Nah, untuk program acara Kata Dokter kali ini kita akan membahas soal kejiwaan. Nah, buat sahabat Ibu Amuti atau sahabat dokter yang ingin tahu soal kejiwaan, pantengin terus pokoknya sampai selesai. Nanti kita akan bahas apakah kejiwaan itu bisa dibilang penyakit atau bukan. Terus juga ciri-cirinya seperti apa, lalu kapan kita bisa tes kejiwaan atau periksa kejiwaan. Nanti akan dibahas langsung oleh dokter spesialis kesehatan jiwa dari RSIMC Cikarang yang dulu namanya Omni Hospital Cikarang, sekarang berubah menjadi RSIMC Cikarang. Kita langsung aja kenalan bareng sama Dr. Gabriela Tantular SPKJ. Hai dok. Hai. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya. Kayaknya kalau dokter mah nggak pernah sakit ya. Juga, dokter juga manusia. Oh iya betul. Tak di pikiran aku, dokter paling nggak pernah sakit karena tahu kan kondisi badannya sendiri seperti apa. Tapi enggak juga ya. Enggak juga sih. Tapi alhamdulillah di masih pandemi ya dok ya. Di Iya, masa pandemi kayak ini memang kita harus benar-benar jaga kesehatan ya dok ya. Nah dok, kita langsung aja ya dok, nggak usah lama-lama bahas soal kejiwaan nih dok. Dokter sendiri kan di RSIMC Cikarang itu sebagai dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiatris ya. Psikiater. Oh, psikiater. Nah, itu yang sampai sekarang tuh kita masih bingung. Psikiatris sama psikiater tuh bedanya apa sih, Dok? Kalau psikiatris itu kan memang cabang ilmunya kali ya, gitu ya, psikiatri gitu. Sedangkan psikiater tuh orangnya. Jadi orang yang mendalami psikiatri disebutnya psikiater. Oh kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu tuh sampai tuh benar, jangan sampai salah ya. Jadi psikiatris itu ilmu kedokterannya. Ya, Oke, kalau psikiater itu ya dokternya. Ya, berarti kalau kita manggil dokter Gabriela itu psikiater berarti ya. Betul. Oke. Nah dok, kejiwaan tuh yang saya tahu nih ya dok, ODGJ itu udah pasti kejiwaan. Selain itu tuh apa lagi sih dok? Kita punya, kalau ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa, jadi memang sudah benar-benar manifest nih gangguan jiwanya. Tapi ada juga misalnya yang disebut dengan ODMK, jadi orang dengan masalah kejiwaan. Nah ini istilahnya orang yang memang masih kelihatan normal tuh, tapi mungkin sudah banyak hal-hal yang mengancam sehingga nanti sebentar lagi bisa jadi ODGJ kayak gitu. Oh, justru ODGJ dan ODMK itu berbeda. Ya, betul, berbeda gitu. ODGJ. Oh, kalau boleh dibagi tuh ODGJ itu udah parahnya kali ya? Iya, betul. Yang udah jelas kayaknya fungsi hidupnya udah terganggu banget, nggak bisa kerja segala macam. Tapi kalau ODMK tuh dia masih bisa berfungsi, masih bisa bekerja. Tapi kalau misalnya kita nggak intervensi, kita nggak coba untuk tolong, mungkin nanti dia akan suatu saat jatuh ke ODGJ gitu, seperti itu. Nah, sih. Terus kalau untuk kesehatan kejiwaan sendiri tuh meliputi apa aja sih dok? Wah, kalau kesehatan jiwa tuh ini luas sekali ya. Tapi yang jelas kita mungkin balik lagi ke definisinya sih kali ya. Yang disebut dengan orang yang sehat jiwa tuh orang yang selain sehat fisiknya tentu dia juga mampu berpikir dan bertingkah laku dengan baik, dia mampu berfungsi secara sosial. Jadi dia mampu memberikan sumbangan kepada lingkungannya gitu. Kalau misalkan kejiwaan tuh rumit ya dok ya, kalau kita orang awam gitu ya, mata orang awam tuh kayaknya sulit untuk membedakan, oh ini kayak kejiwaannya keganggu deh, atau ini oh dia baik-baik aja. Nah tapi sebelumnya orang yang kejiwaannya bermasalah itu tuh disebut penyakit atau bukan sih dok? Ya pastinya kalau misalnya dia sampai mengganggu lingkungan sekitar gitu ya, terus udah gitu dia misalnya mungkin berkata-kata kasar atau menyakiti orang lain ya, tentu itu akan mengganggu sekali kan. Jadi memang udah masuk ke ODGJ dan harus diterapi misalnya kayak gitu sih. Tapi ya kalau ODGJ yang tadi dokter sebutkan sudah mengganggu, merusak segala macam, kalau ODMK sendiri tuh masih separah ODGJ nggak dari kasus dia mengganggunya, merusaknya, atau gimana? Oh, kalau ODMK itu tampilannya seperti orang normal kok, Oke. gitu. Jadi mungkin boleh saya kasih contoh, mungkin misalnya orang-orang yang tinggal bersama ODGJ, atau mungkin misalnya
anak dengan pola asuh ya anak orang tuanya ODGJ kan tentu pola asuhnya nggak baik juga kan. Jadi kalau misalnya seperti itu kan kalau misalnya kita nggak dapat tambahan pola asuh yang baik dari luar, tentu itu akan jadi masalah di kemudian hari kayak gitu seperti itu. Berarti yang harus dibedakan ya pola asuh ODGJ sama pola asuh yang normal. Iya betul. Takutnya nantinya akan berdampak gitu ya. Nah dok, kalau ODGJ sendiri atau masalah kejiwaan kan suka ada beberapa penyakit ya sahabat dokter tuh memang yang bawaan dari orang tua gitu-gitu. Kalau kejiwaan sendiri tuh ada nggak sih bawaan orang tua emang ya itu dirasakan sama dia sendiri atau gimana? Ya memang tergantung ininya ya penyakit gangguan jiwanya. Kalau yang namanya schizofren itu 1-2% memang bisa dari orang tua diturunkan gitu. Tapi balik lagi mungkin kalau misalnya dia dapat pola asuh yang baik gitu ya, entah mungkin ada omnya atau tantenya nih yang mungkin ikut merawat gitu ya. Jadi nggak terus-terusan mendapatkan contoh seperti ODGJ gitu ya. Nah mungkin dia akan terselamatkan nih. Gitu. Menurut dokter sendiri kalau turunan gitu penyebabnya apa sih dok? Kalau turunan memang ada genetik yang berperan ya di situ ya. Jadi memang udah dari DNA-nya tuh begitu gitu seperti itu. Berarti kalau kayak gitu itu udah nggak bisa dihindari dong? Iya, kalau misalnya yang namanya gangguan jiwa itu sebenarnya multifaktorial ya. Jadi kalau misalnya hanya satu faktor aja genetik nih, tapi dia masih dapat bantuan dari lingkungan, dianya juga punya kepribadian yang baik gitu ya, itu nggak terjadi gitu loh. Jadi ya modelnya sama kayak misalnya orang tua punya penyakit gula nih gitu. Kalau misalnya kita jaga makanan, terus sudah gitu olahraga teratur, tentu mungkin kita akan terhindar. Gitu, seperti itu sih. Nah, kalau ODGJ keturunan itu kemungkinan di Indonesia sedikit lah ya. Paling banyak kayaknya gangguan jiwa karena keadaan. Nah, kalau gangguan jiwa karena keadaan itu sendiri tuh biasanya si jiwa kita tuh bisa terganggu tuh gara-gara hal apa sih dok? Apakah ada hal yang berat atau bahkan hal sepele juga bisa mengganggu kejiwaan kita? Oh bisa macam-macam sih ya gitu, karena memang balik lagi kayak hal-hal sepele itu kan relatif nih. Apa yang sepele buat saya belum tentu loh sepele buat orang lain gitu kan gitu. Jadi balik lagi ke kepribadiannya tuh gimana gitu ya kan. Terus tapi secara umum nih misalnya kalau memang ada suatu kejadian katastrofik nih kayak misalnya tsunami atau pandemi nih kayak gini ya. Secara umum pasti akan mulai ada gangguan nih gitu loh kan, ada rasa tidak nyaman dengan sesuatu yang baru gitu kan. Kayak new normal nih kan, aduh nggak semua orang bisa nerima kan. Betul. Nggak semua orang bisa nerima. Iya, nah itu. Nah betul. Nah yang tadi dokter singgung tuh kita mau nggak mau harus merubah kebiasaan kita ya. Yang dulunya seperti apa sekarang harus lebih diatur lagi, lebih diperketat lagi. Itu juga bisa mengganggu kejiwaan kita. Iya betul banget kan. Jadi memang sejak pandemi ini yang namanya gangguan cemas itu banyak banget gitu loh. Karena kan kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak pasti banget kan. Ini kapan sih pandeminya selesai gitu, udah bosen banget kan. Gitu. Jadi iya itulah. Tapi memang di balik itu semua kita harus bisa mengembangkan yang namanya resiliensi itu. Jadi daya tahan terhadap stres itu kita harus kembangkan dengan baik. Jadi anggaplah bahwa yang namanya keadaan ini adalah suatu tantangan buat kita buat cari peluang baru nih, kayak peluang bisnis kuliner misalnya atau apa gitu kan. Jadi sesuatu yang mungkin kita tidak pernah terfikirkan sebelumnya, tapi kalau kita coba ternyata kita punya potensi ya di situ gitu. Nah, untuk cara mempertahankan resiliensinya itu sendiri tuh gimana dok? Ya mungkin kita harus cari kayak inspirasi juga sih ya gitu. Jadi kita mungkin banyak searching dari orang-orang yang memang
bergerak di bidang itu ya, kayak motivator kayak gitu-gitu. Nggak ada salahnya kita coba pelajarin dari mereka gitu ya. Nah itu kan mereka juga jadi motivator itu karena mereka berhasil bertahan melalui hari-hari yang sulit kan gitu. Jadi ternyata ketika orang lain bisa melakukannya, mungkin kita punya potensi yang besar juga untuk melewati itu. Gitu. Berarti intinya ya jangan sampai kita ada kekosongan loh ya. Jangan sampai kita ada kekosongan terus mikirin yang aneh-aneh, malah itu akan menjadi mengganggu jiwa kita ya dok ya. Nah selama pandemi ini di IMC Cikarang ini sendiri untuk kasus kejiwaan gimana dok? Kalau saya bilang sih memang secara umum di mana-mana pasti meningkat sih kasus kejiwaan gitu. Jadi karena memang yang saya bilang itu ketika kita menghadapi situasi yang baru ini banyak ketidaknyamanan, banyak kecemasan di situ. Terus jadi susah tidur juga karena memang ada perubahan pola hidup ya gitu ya. Yang tadinya aktif keluar sekarang dipendem di rumah gitu kan. Ya yang tadinya bisa jalan-jalan keluar kota sekarang jalannya antara dapur, kamar mandi. Dibatasi gitu. Begitu. Jadi otomatis karena aktivitas berkurang, kebanyakan Zoom cuman duduk doang, akhirnya susah tidur gitu ya kan. Nah, untuk mengatasinya sendiri biar kejiwaan kita tuh tetap terjaga tuh gimana sih dok di masa pandemi gini kan ya kata dokter tadi bilang kita nggak tahu sampai kapan ini mau selesai, itu pandemi emang luar biasa lah. Cara mengatasinya sendiri gimana dok? Gitu ya. Bingung kan? Iya. Yang jelas memang kita harus kalau yang namanya menjaga kesehatan mental tuh kita harus balance gitu kan, harus seimbang antara misalnya kerja terus menghibur diri gitu kan, terus udah gitu sama keluarga juga gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang menjadi masalah nih sekarang nih ya, kalau ketika work from home gitu ya, jadi kerja di rumah tuh udah nggak jelas batasannya jam berapa tuh ya kan? Iya benar-benar. Nah itu tetap harus kita bikin nih batasannya, misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Nah habis itu udah selesai kerja ya udah jangan ngomongin kerjaan nih gitu kayak gitu. Jadi kita mendingan ngomongin yang have fun atau yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi itu lumayan lah bisa membantu kita seimbang gitu. Jadi waktunya kita tuh jelas gitu loh antara kerja sama di rumah tuh jelas gitu. Nah dok, buat ciri-cirinya sendiri nih kalau misalkan kita kayaknya jiwanya tuh sudah mulai terganggu nih, ada ciri-ciri khusus nggak sih dok? Kalau ciri-ciri khusus tuh nanti kita biasanya harus melihat ada perubahan atau tidak gitu ya. Karena kadang-kadang kan mungkin memang ada orang yang dari sononya sensitif gitu kan, kita nggak bisa bilang bahwa itu ada gangguan jiwa ya kan. Nah tapi memang mungkin tadinya it's okay gitu, diajak bercanda-bercanda nggak apa-apa, tiba-tiba jadi baperan kayak gitu. Nah itu mungkin kayaknya perlu ditanya deh, ada apa nih gitu. Mungkin ada masalah atau mungkin ada sesuatu yang kayaknya kita mesti ajak ngobrol nih kayak gitu. Nah itu seperti itu. Untuk orang awam sendiri kan maksudnya untuk diri kita sendiri nih, kita kan nggak tahu nih dok, jiwa kita tuh keganggu apa enggak, apalagi orang lain gitu. Nah untuk cara mengetahuinya tuh gimana? Untuk diri sendiri ya, kalau untuk orang lain kan mungkin bisa dilihat dari tadi, yang tadinya nggak baperan tiba-tiba baperan berarti kan ada masalah gitu. Kalau untuk diri sendiri gimana? Untuk diri sendiri mungkin kita sering-sering harus refleksi juga kali ya gitu ya. Jadi masa sih kita nggak sadar kalau kita kok jadi sering marah gitu kan, atau mungkin kita jadi misalnya nggak bisa tidur nih gitu kan. Itu pasti kita sadarin gitu, atau mungkin perasaan yang kayak sedih banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, atau biasanya bisa kerja dari pagi sampai sore, terus sekarang dari pagi terus siang aja udah lemes gitu kan kayak gitu. Nah itu pasti kerasa kok diri kita itu. Jadi kalau misalnya kita lebih peka sama diri sendiri itu lebih bagus sih, karena siapa lagi yang bisa nolong diri kita selain diri kita sendiri sih. Gitu. Dok, dari kasus yang pernah dokter tangani nih untuk masalah kejiwaan yang paling berat dan ringan, apa dok? Yang paling berat tuh contohnya seperti apa dan yang ringan tuh apa? Oke. Kalau yang berat itu kan memang ada yang gangguan jiwa berat ya. Jadi dia sama sekali
tidak bisa mempertimbangkan atau misalnya mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu loh. Jadi dia benar-benar kayak misalnya dengerin bisikan-bisikan di telinganya, terus udah gitu dia suruh loncat-loncat kayak gitu-gitu. Nah itu udah berat gitu. Jadi dia tidak bisa melawan dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan gitu. Nah kalau yang ringan kan mungkin memang dia masih bisa bekerja seperti biasa, tapi mungkin kayak udah ada kayak perubahan sifat atau perubahan jam tidur kayak gitu-gitu, seperti itu sih. Iya, seru. Sahabat dokter nih ya, nanti ya kita akan bahas hal yang lain lagi dan masih sama Dokter Gabriela. Jangan kemana-mana, nanti abis ini kita akan bahas soal apa sih itu self harm ya. Penasaran kan? Tetap di Kata Dokter.